Fadlizon ngamuk-ngamuk ketika nama Soeharto tidak tercantum dalam Kepres nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Nasional. Jadi sebenarnya Kepres ini untuk memperingati atau untuk menegaskan kembali peristiwa serangan umum yang kita kenal dengan serangan umum 1 Maret tahun 49. Bahkan dulu pada saat era Orde Baru ada filmnya juga yang berjudul Janur Kuning ya. Jadi film Janur Kuning itu menonjolkan peran dari Presiden Soeharto pada saat Perang Kemerdekaan tahun 49 di Yogyakarta. Di sini memang akhirnya sejarah ditulis bahwa peran terbesar dalam peristiwa tersebut adalah Presiden Soeharto yang saat itu masih berpangkat kolonel. Pada saat itu pun sebenarnya banyak sejarawan mempolemikan masalah ini ya. Tapi karena saat itu Presiden Soeharto sangat berkuasa, sehingga tidak ada yang berani secara eksplisit atau terang-terangan mengkritik film Janur Kuning tersebut dan mengkritik fakta sejarah yang berusaha dibelokkan oleh Presiden Soeharto. Sri Sultan Hamengkubuwono pada saat itu cenderung diam, tidak memberikan kritik ataupun istilahnya bersuara tentang fakta sejarah yang berusaha dibelokkan oleh Presiden Soeharto pada saat itu. Sepadai-padainya rejim Orde Baru menutupi peran Presiden Soekarno, peran Sri Sultan Hamengkubuwono, dan peran dari Panglima Jenderal Sudirman, akhirnya semua juga sadar bahwa pada saat itu Soeharto adalah seorang letnan kolonel yang masih di bawah Panglima Besar. Apalagi saat itu jabatan dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 juga seorang kepala daerah Sri Sultan di wilayah tersebut ya. Bahkan beliau juga satu kabinet dengan Presiden Soekarno dan Hatta yang pada saat itu dibuang di Bengkulu. Dari pernyataan-pernyataan Fadlizon, dia mengatakan bahwa saat itu Presiden Soekarno dan Hatta itu tidak berperan karena mereka berdua dibuang ke Bengkulu. Bagaimana tanggapan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X yang tadi adalah putra dari almarhum Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pada tahun 49 itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengungkapkan bahwa pada saat itu ayahandanya selaku Menteri Pertahanan itu sering bolak-balik ke Bengkulu mengunjungi Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang saat itu diasingkan oleh Belanda. Fakta ini sungguh menarik ya, sekaligus menjegal semua pernyataan-pernyataan dari Fadlizon yang mengatakan bahwa peran Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta pada saat itu tidak ada karena mereka diasingkan, tidak ada komunikasi. Akhirnya klaim-klaim dari Fadlizon itu gugur ya. Bahkan kemarin dia sempat ngotot ingin berdebat dengan Profesor Dr. Mahfud MD selaku Menko Polhukam tentang fakta sejarah ini. Nah akhirnya sekarang Fadlizon tidak bisa berkutik lagi karena beliau inilah putra dari pelaku sejarah. Ya pastinya beliau juga punya dokumen dan mendengar langsung dari orang-orang terdekat dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada saat beliau ke Bengkulu. Ya pastinya Fadlizon nggak tahu ya karena saat itu kan dia belum lahir. Sekarang kita mau percaya kepada siapa? Kepada putra pelaku sejarahnya sendiri atau kepada Fadlizon yang puluhan tahun kemudian baru lahir setelah peristiwa tersebut. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat.